Kenapa harus pakai banyak lampu di atas meja? Alasannya karena lampu itu pengaruh banget sih sama mood, sama suasana, sama estetik dari meja kerja juga. Nggak cuma di meja kerja, tapi di interior juga kayak gitulah ya. Jadi permainan lampu itu penting, dan di sini total gue punya 4 model lampu yang gue pakai di meja kerja gue, dan masing-masing tuh punya fungsinya. Nah, ini perbedaan kalau misalnya meja gue nggak pakai lampu, dan ini kalau pakai lampu. Kita mulai dari lampu yang paling kiri dulu. Ini lampu floor lamp. Jadi dia memijak ke lantai. Jadi dia dari lantai ada standnya untuk gue bisa adjust. Dia kayak ada armnya juga. Kayak mau di kanan kiriin, depan belakang itu bisa. Nah, dia tuh model yang mangkok. Jadi kita bisa direct si lampunya itu mau ke arah kemana, dan dia nggak akan ada bias cahaya ke atasnya. Beda dengan lampu lantai gue yang sebelumnya, yang gue taruh di pojok sana ya, yang warna coklat kayu itu sekarang ada di ruang TV depan. Kalau itu dia modelnya nge-diffuse sekelilingnya, tapi atas bawahnya itu bolong, jadi ke-expose tembok di bagian atas sama ceiling itu kelihatan ya. Nah, gue ternyata kurang suka. Cocoknya itu kayak di sudut ruangan utama, kayak ruangan yang besar, ruang TV itu cocok ternyata ya. Ya gue lebih suka yang mangkok kayak gini supaya cahayanya direct aja ke bawah. Jadi tembok di belakang setup gue di bagian monitor ke atas itu nggak ke-expose. Floor lamp ini gue pakein bohlam dalamnya smart bulb gitu, mereknya Wish. Berapa watt ya? 8 watt kalau saya. 8,5 watt. Ini bisa diatur lewat aplikasi warnanya, atau bisa di schedule juga, sama ada fitur yang otomatis kalau misalnya ada orang dia akan nyala, itu bisa. Ini mountingnya E27 sama kayak yang ceiling di atas rumah gitu, yang normal-normal aja. Dan untuk floor lamp ini merek IKEA, namanya IKEA Ranarp. Next ada LED strip juga. Menurut gue ini adalah salah satu jenis lampu yang cukup penting juga ditaruh di atas meja, dan itu gue taruhnya tuh di meja bagian belakang ya, supaya kasih separasi aja sih, kasih dimensi antara meja sama tembok belakang. Karena kalau misalnya nggak ada si LED strip itu, rasanya meja itu mati aja gitu bagian belakangnya, kayak cuma gelap, kayak bagian meja sama tembok tuh rapet, nyatu, kayak nggak ada jaraknya, dan bikin barang-barang di atas meja juga jadi terlalu nempel aja gitu kelihatannya sama tembok belakangnya. LED strip itu gue juga pakai dari Wish, jadi satu sama si bohlamnya sama, bisa diatur di aplikasi juga. Next ada lampu yang sebenarnya ini gue udah pernah pakai, terus gue sempat gak pakai juga, dan sekarang gue pakai lagi. Itu ada di atas monitor. Namanya light bar atau screen bar. Ini dari BenQ, namanya Screen Bar Pro. Ini bukan pertama kali ya gue ngebahas screen bar atau light bar. Sebelum udah pernah, tapi ini jadi screen bar termahal yang pernah gue cobain. Nah, selain dari build quality-nya yang memang kerasa premium, gue appreciate banget sama model mountingnya sih. Jangkauan mounting itu bisa jauh banget, terus bisa nge-flat banget parah gitu atasnya, dan ada beberapa section grip gitu, supaya itu bisa nyesuaiin sama tebal atau tipisnya dari monitor yang kita pakai. Yang salah ini model ada pegasnya, tapi pegasnya juga dia nggak ngelawan gitu, cukup kayak cuma buat taruh aja, dan sama sekali nggak ada kelihatan yang bikin si monitor itu jadi ketekan dan bikin bleeding. Jadi ini aman banget. Yang bikin gue bingung sama light bar ini pas setup di awal sih, karena dia dapat adapter lagi sih untuk colokin ke power gitu ya. Ini ukuran 15 watt. Biasanya kan Type-C-nya tinggal colok aja ke laptop, ke PC atau ke monitor kita, tapi di sini dikasih source power terpisah. So ini bikin fiturnya dia tetap jalan sih ya, walaupun PC sama monitor kita mati, yaitu human detection-nya. Kalau misalnya kita dari luar, terus kita baru masuk ruangan duduk di meja, dia akan otomatis nyala gitu sebelum kita nyalain PC atau monitornya. Dan kalau source power terpisah kayak gini juga dia akan lebih stabil. Gue pernah pakai dulu light bar yang gue colokin nyatu ke USB hub, itu jadi suka perpet gitu, kayak kedip-kedip. Ada sensor auto brightness juga, yang ini sih gue selalu pakai karena memang akurat ya gue ngerasanya. Dia akan otomatis nyesuaiin sama kondisi kecerahan ruangan, dan dia akan adjust si intensitas cahaya light bar itu sesuai dengan kebutuhan mata kita, dan beneran nyaman banget sih. Kalau mau aturnya secara manual brightness-nya, terus mau diatur Kelvin-nya juga, dia bisa ya. Tinggal di tap-tap aja, ada kelihatan semua indikatornya di atas ini. Secara fungsi memang ternyata setelah gue sadar juga, light bar itu nggak bisa digantiin 100% yang fungsinya plek-ketiplek sama dengan light bar gitu. Kayak gue cobain pakai floor lamp ini dengan tujuan ya bisa menyinari bagian permukaan meja tanpa harus ngebias ke monitor gitu. Gue bisa aja posisiin floor lamp gue di belakang monitor, terus gue bisa arahin floor lamp gue ke bawah aja dari samping kayak gini, tapi tetap di bagian
kanan itu jadi nggak bisa kelihatan sih, maksudnya ada bebayang dari arah sana gitu kalau misalnya gue lagi punya aktivitas di atas meja. Apalagi kalau misalnya pakai lampu siling, jadinya bayangan kita tuh jatuh di atas meja. Jadi kalau misalnya kita mau nulis sambil ngetik-ngetik di depan PC itu jadi kurang nyaman sih ya. Jadi cahaya itu benar-benar fokus di area depan kita dan nerangin seluruh meja sih ya, tapi nggak bikin si cahayanya itu nge-glare ke monitor juga. Nah, tapi ini tergantung juga sama gimana kalian ngeposisiin si light bar ini udah bener atau belum, supaya hasil tuh jadi lebih maksimal aja ya. Kalian tuh harus udah bener-bener ngeset posisi duduk kalian yang ergonomis dengan ketentuan mata kalian udah hampir sejajar sama atasnya monitor, tangan kalian udah sejajar sama meja. Jadi jangan sampai badan kalian itu posisinya jauh lebih rendah dibanding si light barnya. Harus hampir sejajar sama mata lah intinya. Itu supaya cahaya si light bar atau screen bar itu nggak ngebias ke mata kalian, jadi jatuhnya itu persis di dada dan ke bawah, jadi batasnya di sini. So dengan fungsi si screen bar atau light bar ini sih menurut gue emang paling ideal untuk kerja malam yang suka ruangannya gelap, supaya cozy, supaya fokus aja gitu, tapi tetap mau ada source lampu ke meja supaya tatapan kita ke monitor juga nyaman. Jadi cahayanya tuh nggak cuma dari monitor aja, ada lampu si light bar ini yang ngebantu ya. Bahkan dengan lampu-lampu yang udah ada di setup gue ini, memang si light bar itu punya fokus tersendiri aja sih untuk terangin area di antara badan kita sama monitor gitu. Plus dari estetika juga menurut gue light bar sih bikin setup jadi ganteng sih. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa light bar ini harganya sampai 2,8 juta? Padahal kayak simple banget sih apa yang gue rasain juga selama pakai screen bar ini. Yang jelas secara fungsi automationnya dia emang kerasa bagus banget ya. Dia bisa otomatis deteksi ada orang atau enggak, supaya dia bisa nyala dan mati secara otomatis. Terus dia bisa atur cahayanya sesuai dengan kondisi ruangan, dan itu menurut gue akurat banget. Terus arah dan fokus si cahaya juga ini ngekatnya menurut gue pas banget gitu si BenQ Screen Bar Pro ini. Terus cahaya yang dihasilin juga ini softnya enak, terus warnanya juga enak. Worth it atau enggak? Pas gue belum cobain sih jujur gue ngerasa kayak mahal banget ya. Tapi pas gue udah pakai memang ya ada harga, ada kualitas juga sih ya. Intinya sih ini barang niche banget lah, nggak untuk semua orang. Tapi buat orang yang memang kerjanya benar-benar di depan PC, depan komputer, ada monitor, ada mouse, ada keyboard, terus suka nulis juga di kertas atau di buku, gue bisa bilang ini adalah barang yang cocok untuk kerjaan tersebut. Dan kalau mau bikin setupnya jadi lebih estetik juga ini cocok juga sih. Lampu terakhir di setup gue itu ada lampu yang di pojok sana, itu benar-benar untuk hiasan aja, sekaligus untuk jadi pengisi supaya di pojok sana nggak terlalu gelap ya. Kalau siang sih oke lah, gue bisa buka si tirai ini supaya di sana nggak terlalu gelap. Tapi kalau misalnya gue lagi kerja udah malam kayak gini tuh jadi enak, dan dia juga bisa nerangin gue punya tanaman di pojok sana. Sengaja pilih desain yang kayak beda sendiri itu, dan warnanya juga orange supaya ngepop aja gitu di antara semua barang-barang yang ada di setup meja kerja gue. Jadi itu dia 4 lampu di setup gue yang punya fungsinya masing-masing. Untuk yang di luar setup sih ada lampu syuting, ini kepake kalau gue lagi syuting, tapi gue kadang suka nyalain juga kalau misalnya lagi kerja. Dan di bagian pojok sana juga ada lampu juga, jadi kebanyakan practical light gitu ya, kayak lampu-lampu kecil. Kalau misalnya lampu utama di ruang ini yang ceiling justru jarang banget dinyalain, yang lebih nyaman nyalain yang kecil-kecil. Gue udah taruh semua perintilan lampu-lampu di description dan di tag shop juga. Kalau kalian tertarik boleh dicek aja satu-satu. Oh ya, gue punya info menarik juga kalau kalian bisa dapetin light bar ini secara gratis. Caranya tinggal pamerin aja setup kalian yang punya monitor BenQ. Untuk detailnya gue taruh di description box. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.